Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai akad mudharabah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Garcia Elsa Tamaka. Nama saya Nadila Puspa. Nama saya Nur Aliza. Saya Reka Wahyuni. Saya Friski Rian Anjani. Pendahuluan. Mudharabah merupakan ciri khas dari ekonomi syariah yang lebih mengedepankan hubungan kerjasama di antara dua atau lebih pihak. Konsep mudharabah akan merupakan turunan dari konsep ekonomi konvensional. Mudharabah menjadi salah satu kunci penting dalam kajian-kajian lebih komprehensif mengenai perbankan syariah. Apa yang dikenal dengan sistem bagi hasil sebagai alternatif sistem bunga dalam perbankan konvensional. Akuntansi mudharabah menyebutkan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antar dua pihak, di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan untuk kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil. Bisa dimungkinkan pula telah mengalami perubahan perlakuan akuntansi akibat diberlakukannya PSAK nomor 59 tahun 2003 tentang akuntansi perbankan syariah tersebut. Penerapan mudharabah mutlaka dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Landasan hukum. Al-Quran tidak menjelaskan dasar mudharabah secara eksplisit. Namun yang menjadi landasan syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini nampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini. Al-Quran. Para ulama ahli fikih menetapkan bahwa mudharabah merupakan bagian dari syariat Islam dengan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Mujamil 20. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarkanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Jumu'ah 10. Tidak ada dosa atau halangan bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu. Al-Baqarah 198. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat tersebut pada Rasulullah SAW dan beliau membolehkannya. Landasan hukum Al-Quran tidak menjelaskan dasar mudharabah secara eksplisit. Namun, yang menjadi landasan syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini nampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini. Ijma. Mudharabah merupakan kelakuan kaum Quraisy yang diakui oleh Islam. Dan para sahabat Nabi pun melakukan pekerjaan ini. Ibnu Al-Munzir mengatakan bahwa telah sepakat atau ijma para ahli ilmu atau dibolehkannya mudharabah. Al-Sunani juga mengatakan bahwa tidak ada perselisihan di antara orang-orang muslim terhadap dibolehkannya qirat. Satu, mudharabah adalah akad kerjasama untuk antara sahibul mol atau pemilik dana dan mudarib atau pengelola dana dengan nasibah bagi hasil kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, curangan, dan penyalahgunaan dana. 3.
Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah mutalak atau investasi tidak terikat, dan mudharabah muqayyadah atau investasi terikat. Mudharabah mutalak adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. PSAK nomor 59 paragraf 9. Nomor 5, mudharabah muqayyadah pengelola dana mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana dapat diperintahkan untuk A. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya. B. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau tanpa jaminan. C. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melakukan pihak ketiga. Atau PSAK nomor 59 paragraf 10. 6. Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana, maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan mudharabah. Apabila bank sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima A. Dalam mudharabah muqayyadah disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah. B. Dalam mudharabah mutalakah disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat atau PSAK paragraf 11. Pembiayaan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya mudharabah PSAK nomor 59 paragraf 11. 8. Prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan. Namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Atau PSAK nomor 59 paragraf 13. Penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah. Yang pertama itu ada penyajian di dalam PSAK 105 paragraf 36. Penyajian transaksi mudharabah disajikan dalam laporan keuangan pada bagian aset sebesar nilai tercatat. Untuk pengungkapan transaksi mudharabah itu yang pertama ada isi kesepakatan utama usaha mudharabah dalam PSAK 105 paragraf 38A. Yang kedua, rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya di dalam PSAK 105 paragraf 38B. Nomor 3, jumlah investasi mudharabah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa di dalam PAPSI tahun 2006. Yang keempat, jumlah investasi mudharabah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang mudharabah yang direstrukturisasi selama periode berjalan di dalam PAPSI 2006. 5. Metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum di dalam PAPSI 2006. Dan yang terakhir ada kebijakan manajemen dan pelaksanaan pengendalian resiko portofolio investasi mudharabah dalam PAPSI 2006. Jenis mudharabah yang pertama ada mudharabah muqayyadah. Itu adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola. Dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal cara atau objek investasi. Dalam transaksi mudharabah muqayyah, bank syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan sahibul ma'al dengan mudharib. Yang kedua ada mudharabah mutlaqah, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan dana oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, atau objek investasi. Dan yang terakhir ada mudharabah mushtarakah. Itu adalah bentuk kerjasama di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad musyarakah ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha. Pengelola dana memiliki modal yang dapat didistribusikan dalam investasi, sedangkan di sisi lain adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi. Rukun transaksi mudharabah.
Rukun dan syarat pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut. 1. Penyediaan dana atau sahibul mal dan pengelolaan atau mudarib harus cakap hukum. 2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad dengan memperhatikan hal-hal berikut. A. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak atau akad. B. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. C. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi. 3. Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudarib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut. A. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. B. Modal dapat berbentuk uang dan atau yang dinilai jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. C. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudarib baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 4. Keuntungan mudarib adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi. A. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. B. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase atau nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. C. Penyediaan dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelolaan tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan sengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 5. Keuntungan usaha oleh pengelolaan atau mudarib sebagai perimbangan atau mukabil modal yang disediakan oleh penyediaan dana harus memperhatikan hal-hal berikut. A. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif dari tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. B. Penyediaan dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudarib, yaitu keuntungan. C. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu. Faktor yang ada dalam akad mudharabah. Faktor-faktor yang harus ada atau rukun dalam akad mudharabah adalah 1. Transaktor atau pemilik modal dan pelaksanaan usaha. 2. Objek mudharabah atau modal dan kerja. 3. Persetujuan kedua belah pihak atau ijab dan qabul. Ketentuan rukun mudharabah. 1. Transaktor. Dalam akad mudharabah harus ada minimal 2 pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal dan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha. Sedangkan untuk ketentuan syariahnya yaitu A. Pelaku harus cakap hukum balik. B. Dapat dilakukan sesama dengan atau dengan non-muslim. C. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelola usaha tetapi ia boleh mengawasi. D. Objek mudharabah atau modal dan kerja. Dua, objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci sebagai nilai uangnya.
Menurut Fatwa DSM nomor 7 tahun 2000 bahwa kegiatan usaha harus memperhatikan kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudarib tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. B. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi capainya tujuan mudharabah yaitu keuntungan. C. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu. Tiga, ijab qabul. Ijab qabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam mudharabah yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang berakad. Syarat sah mudharabah. Syarat sah mudharabah berkaitan dengan akidan atau dua orang yang akan berakad modal dan laba. 1. Syarat akidan. Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli yang mewakilkan atau menjadi wakil. Sebab mudarib mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. 2. Syarat modal. Modal harus berupa uang, modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran, modal harus ada. Modal harus diberikan kepada pengusaha. 3. Syarat-syarat laba. Laba harus memiliki ukuran dan laba harus berupa bagian yang umum. Alur transaksi mudharabah. Alur transaksi mudharabah ditempuh dengan beberapa langkah berikut. 1. Dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Diserahkan kepada bank. Selanjutnya, pihak bank melakukan evaluasi kelayakan investasi mudharabah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C. Karakter, kapasiti, kapital, komitmen, dan kolateral. Kemudian analisis diikuti dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak mudharabah dengan mudarib sebagai mitra di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun mudharabah. 2. Bank modalnya dan usaha disepakati berdasarkan sebagai sahibul mal dengan nasabah sebagai mudarib sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mudarib, maka kerugian ditanggung oleh bank. Adapun kelalaian nasabah sebagai mitra aktif sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. 4. Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. 5. Bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan bank, usaha selanjutnya menjadi miliki nasabah sepenuhnya. Selanjutnya ada pembatalan akad mudharabah. Ulama fikih menyatakan bahwa akad mudharabah dinyatakan batal apabila masing-masing pihak membatalkan akadnya.
atau mudarib dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan atau pemilik modal menarik modalnya. Akad mudarabah akan berakhir jika 1. Salah satu pihak menghentikan akad. 2. Mudarib meninggal atau hilang akal. Dari materi mudarabah ada kesimpulan. Dari konsep mudarabah antara fikih muamalah dengan prakteknya pada perbankan syariah di Indonesia tidak 100% sesuai. Ada beberapa perbedaan berdasarkan ijtihad yang dilakukan melalui Dewan Syariah Nasional. Di antaranya adalah jangka waktu dan jaminan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 tentang akuntansi mudarabah menyebutkan bahwa mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana bertindak selaku pengelola. Dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Pada lembaga keuangan syariah terdapat dua jenis pembiayaan, yaitu jenis aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Salah satu jenis aktiva produktif yang berdasarkan prinsip bagi hasil adalah mudarabah. Pengertian mudarabah secara teknis adalah suatu akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak di mana pihak pemilik dana mempercayai sejumlah modal pada pihak pengelola dana untuk melakukan kegiatan. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi hasil dengan metode persentase atau nisbah menurut kesepakatan yang telah disepakati pada perjanjian awal, di mana karakteristiknya adalah mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara syihabul mal atau pemilik dana dan mudarib atau pengelola dana dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. PSAK nomor 59 paragraf 6. Adalah presentasi dari kelompok 4 yaitu mudarabah. Sekian hasil presentasi kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.